Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 25 September 2021. Hari biasa pekan ke-25. Marilah kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik di surga, Engkau berkenan tinggal di antara kami melalui sabda-Mu. Semoga hati kami terbuka dan bersedia menerima Putra-Mu terkasih, yang menjadi jalan kebenaran dan kedamaian kami. Dan bersama Engkau dan Roh Kudus hidup bersama dalam satu kesatuan kasih. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai seorang anak, kita hanya punya wawasan kecil. Bermain, makan, minum, disuruh belajar, selesai mengerjakan pekerjaan rumah, kita bermain lagi. Kita tidak pernah berpikir tentang kesulitan orang tua, bagaimana mereka mencari nafkah, bagaimana mereka berkeringat, bagaimana mereka menghadapi orang-orang. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang menyakitkan. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah aku lapar, aku haus. Itulah dunia anak. Sama seperti kita tidak paham akan kata-kata Yesus. Tuhan mempunyai program yang besar, tetapi dalam bentuk misteri keselamatan bagi kita. Maka Yesus memberitahukan bahwa Dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, artinya akan mengalami penderitaan. Tentu para murid tidak percaya, karena belum paham tentang siapakah Yesus. Yang mereka tahu adalah dapat menikmati kebersamaan Yesus, bersama dengan Yesus. Pulang dengan sukacita, pergi orang menyambut sedemikian rupa. Mereka bisa makan, minum, dan sebagainya. Tidak pernah berpikir akan hadirnya penderitaan dalam kehidupan Yesus. Sama seperti tadi, anak-anak tidak tahu penderitaan orang tua. Biarpun orang tua memberikan nasihat, begini, begitu, ada anak yang mendengar, tapi banyak anak yang tidak mau mendengar. Nanti setelah orang tua pergi selama-lamanya baru sadar, oh betul, apa yang dikatakan orang tua tentang kehidupan. Maka pada hari ini kita diajak untuk merenungkan kata-kata yang dikatakan oleh Yesus.
bahwa anak manusia akan menderita. Siapakah anak manusia? Tuhan Yesus. Dan kita adalah anggota komunitas Yesus. Dan tentu saja seperti satu tubuh. Kalau kuku kita sakit, tubuh kita sakit. Kalau gigi kita sakit, kita juga merasa semuanya sakit. Karena itu dalam satu tubuh kita juga harus merasakan bagaimana nubuatan Yesus tentang penderitaan, pengorbanan hadir dalam kehidupan kita. Seperti misalnya pada masa saat ini, COVID-19. Orang terbatas, pekerjaan mulai kehilangan, rezeki seret, COVID datang, banyak orang yang meninggal, mencekam hidup. Tetapi kita harus hidup mengisinya. Maka dalam situasi ini kita diajak untuk berani berkorban, memberi kepada mereka yang berkekurangan, walaupun kita kurang. Karena memberi bukan dari kelebihan, tetapi memberi dari kekurangan. Itulah kebahagiaan dan kepuasan batin. Berkorban untuk hal-hal yang lebih besar merupakan bagian dari cinta kasih. Semoga kita boleh menjalankan kehidupan kita dengan berani berkorban demi nilai-nilai yang lebih luhur sebagaimana yang dilaksanakan oleh Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.